Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyaikhina amin. Qala, berkata Amr bin Ambasah, qultu ya Nabi Allah, wahai nabinya Allah, akhbirni anil wudu'i, beritakan olehmu padaku tentang wudu. Qala, Nabi bersabda, ma minkum min rajulin yuqarribu wadu'ahu summa yatamadmadu summa yastanshiqu wa yastansiru illa kharajat khotoya fihi. Tidaklah daripada kamu min rajulin, daripada seorang laki-laki, yuqarribu wadu'ahu, yang mendekatkan ia akan air wuduknya, summa yatamadmadu, kemudian ia berkumur-kumur, summa yastanshiqu, kemudian ia beristinsak, memasukkan air ke hidung, wa yastansiru, dan ia beristinsar. Betul nggak ini? Ketemu? Dan mengeluarkan air dari hidung, illa, kecuali kharajat khotoya fihi, keluar oleh dosa-dosa mulutnya dia, wa khoyashimihi, dan ujung hidungnya dia, ma'al ma'i, bersamaan air, hatta yastansira, sehingga mengeluarkan ia akan air. Sumayagsilu wajhahu, kemudian sumayagsilu wajhahu, kemudian membasuh ia akan wajahnya, kama amarahullahu ta'ala, sebagaimana memerintahkan akan dia oleh Allah ta'ala, illa kharajat khotoya wajhi ma'al ma'i, melainkan keluar oleh dosa-dosa wajahnya dia ma'al ma'i, bersamaan air. Sumayagsilu yadaihi, kemudian membasuh ia akan dua tangannya, ilal mirfaqaini, serta dua sikunya, kama amarahullahu ta'ala, sebagaimana memerintahkan akan dia oleh Allah ta'ala, illa kharajat khotoya yadaihi, melainkan keluarlah oleh dosa-dosa dua tangannya, min atrafi anamilihi, daripada ujung jari-jarinya dia, ma'al ma'i, bersamaan air. Summa yamsahu ra'sahu, kemudian mengusap ia akan kepalanya, kama amarahullahu ta'ala, sebagaimana memerintahkan dia oleh Allah ta'ala, illa kharajat khotoya ra'sihi, melainkan keluarlah oleh dosa-dosa kepalanya, min atrafi sya'rihi, dari ujung rambutnya dia, ma'al ma'i, bersamaan air. Sumayagsilu qadamaihi, kemudian membasuh ia akan dua telapak kakinya dia, kama amarahullahu ta'ala, sebagaimana menyuruh akan dia oleh Allah ta'ala, illa kharajat khotoya qadamaihi, melainkan keluarlah oleh dosa-dosa dua telapak kakinya dia, min atrafi asabihi, dari ujung
jari-jari kakinya dia ma'al ma'i bersama air. Sumaya gesilu qadamai sumaya kumu kemudian berdiri ia, fayahmadullaha maka memanjatkan pujian dia kepada Allah, wa yusni alaihi dan ia menyanjung atas Allah, billadzi huwa lahu ahlun dengan sesuatu yang dia itu baginya, dia Allah bagi pujian itu berhak. Sumayarka'u raka'ataini kemudian solat ia 2 rakaat, illa in sorofa kecuali berpulang ia min dunubihi berpaling ia dari dosa-dosanya dia, kayauma waladathu ummuhu seperti hari melahirkan akan dia ummuhu oleh ibunya dia. Wallahu a'lam bissawab. Segini qaulal faqih. Kita bedah. Saudara sekalian yang mulia, kajian kita malam hari ini masih berbicara fadilatul wudu. Materi kita tentang fadilatul wudu, nilai keutamaan kita berwudu. Amr bin Ambasah kemarin minta diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang solat. Lalu Nabi sampaikan pertemuan yang lalu ada 5 waktu dilarang kita mengerjakan solat sunnah kecuali solat sunnah yang sebabnya duluan atau sebabnya berbarengan. Yang dilarang adalah solat sunnah yang sebabnya belakangan, solat tasbih dan solat sunnah mutlak. Kemarin ya, betul nggak? Baik. Malam hari ini masih itu hadisnya. Jadi kita ngaji hadis ini 3 pertemuan 1 hadis. Baru kelar malam hari ini. Kata Amr bin Ambasah, ya Rasulullah, ajarin dong tentang wudu. Lalu apa fadilah wudu? Ganjaran wudu itu bagaimana gitu. Kata Amr bin Ambasah, lalu diajarkan oleh Nabi tentang wudu. Dari mulai sunnah-sunnahnya sampai fardu-fardunya. Perlu diketahui fardu wudu cuman 6. Ada 6 yang wajib dalam wudu. Ada 6. Yang pertama niat bareng dengan basuh wajah. Keduanya basuh wajah. Ketiganya basuh 2 tangan sampai siku. Ini yang wajib nih. Keempat, usap sebagian kepala. Kelima, basuh kaki. Telinga sunat, enggak ada telinga dalam rukun, dalam fardu. Keenam, tartib. Ini fardu wudu. Adapun sunnah wudu banyak. Ada 77 sunnah yang disebut sunnah wudu. Ada berapa? 77. Terbagi 3. Ada sunnah sebelum wudu, ada sunnah ketika wudu, ada sunnah sesudah wudu. Dari 77 itu terbagi 3.
ada sebelum, ada selagi wudu, ada sesudah wudu. 70 sunnah. Dalam hadis ini enggak seluruhnya, itu fikih kalau seluruhnya, karena udah menggabung berbagai hadis. Kata Amr, akhbirni anil wudu. Nabi ajarin saya tentang wudu. Tolong dong ceritakan keuntungan kita wudu. Kata Amr, maka Nabi terangin nih keuntungan wudu. Kata Nabi, ma minkum min rajulin yuqarribu wadu'ahu. Wadu tuh ma'ul wudu. Kalau wudu kerjaan, kalau wadu alatnya. Alat tuh air. Bila mana ada orang wudu, dia deketin air wudunya. Ya kalau zaman dulu pakai emberda gitu, maranin ya tempat wudu dah. Kalau kita orang, hadis enggak begitu bunyinya. Kita ngambil air buat wudu gitu. Lalu kemudian kalau hadis kita enggak basuh tangan, enggak. Di hadis ini enggak. Langsung kumur tuh. Nanti itu basuh tangan hadis yang lain gitu. Jadi tangan dulu, udah dicuci tangan kita, terus kumur. Kumurnya itu sampai tenggorokan kalau enggak puasa. Kumur tuh, airnya putar-putar begini nih. Itu ganjarannya 100%. Ganjaran wudunya. Tapi kalau kumur depan doang, ya lumayan 5%. Daripada kagak dapet, alhamdulillah masih dapet. Tapi kalau pengen sempurna, ampe tenggorokan. Kalau enggak puasa. Kalau puasa, kayak puasa 10 Dzulhijjah, kan udah sunnah nih puasa. Ganjarannya sehari sama dengan setahun. Kalau sholat malam 2 rakaat sama dengan sholat pada Lailatul Qadar ganjarannya. Kalau puasa kita nggak boleh ampe tenggorokan, depannya aja, kumur-kumur, nggak boleh ampe sini. Sebab menjaga puasa dari yang membatalkan kumur-kumur sunnah. Nggak bisa kita ngejar-ngejar sunnah, bakalnya melanggar yang wajib. Itu sama dengan nyari jarum hilang kampak, nyari duit 1000 hilang jutaan, rugi. Maka kumur-kumur, kalau kita kumur-kumur, dosa dari mulut nih kata Nabi keluar. Dosa dari mulut kita, dosa bohong, begitu. Tanya sama bininya, udah sampai mana bang? Dekat, ditelepon, padahal jauh. Pernah nggak begitu? Sering, ya Allah. Begitu. Tuh kalau wudu kumur-kumur tuh dosanya keluar dari mulut, dosa mulut keluar. Kalau cuci telapak tangan, dosa tangan. Ngetik yang enggak itu rontok dosanya. Kalau wudu dosanya rontok. Kalau airnya dimasukin ke hidung, disedot sampai sini, maka dosa nyium-nyium. Ada cewek, wih harumnya, tuh dosa tuh. Kayak begitu, kan sering begitu tuh. Mana di kantor lagi, anak buahnya begitu. Ini nih kalau dimasukin ke hidung, dosa hidung rontok.
Dosa-dosa begitu rontok, habis. Begitu bersamaan air yang keluar, dosa itu habis. Makanya air bekas wudhu tuh jadi mustakmal. Air bekas wudhu enggak boleh dipakai wudhu lagi kalau wudhu wajib. Kenapa? Karena dosa ini berbau. Di dalam dunia sufi, Imam Abdul Wahab Asy'arani dalam kitabnya Al-Mizan Al-Kubra, itu air bekas wudhu orang tuh bagi wali-waliullah baunya ngelebihi bau comberan. Tahu comberan nggak? Got. Lebih bau daripada bau got, busuknya. Bagi kita yang nggak ngerti biasa aja, karena kita mah kagak ngerti. Bagi orang-orang yang ngerti, air bekas wudhu tuh baunya lebih busuk daripada bau got. Karena ini bau dosa. Keluar tuh daripada kita punya mulut, dari hidung, keluarlah dosa dari hidung kita. Habis hidung, wajah. Ini fungsinya, tangan, mulut, hidung nih fungsinya ngecek air. Kalau kita pengen tahu air itu suci mensucikan, dari rasa, dari warna, dari bau. 3, ngecek. Daripada warna udah kelihatan sama mata dari awal sebelum wudhu. Maka kemudian dengan tangan ini lengket, ketahuan ini air gula nih, begitu ketahuan nama kita. Dengan tangan, dengan mulut bakal rasa, ketahuan manis atau tidak. Oh ini larutan cap kaki 3 rasa apel, ketahuan, nggak boleh buat wudhu. Oh ini teh botol, ini kopi. Dengan hidung dari bau, oh wangi, ini biar kata putih, air mawar. Air mawar kan sama putih, tapi pas dicium bau, ini enggak boleh buat wudhu. Makanya ini fungsi telapak tangan, mulut, dan hidung. Ketika air udah beres, pengecekannya siap untuk basuh wajah. Tuh begitu. Ini hikmah namanya. Hikmah air, kenapa dalam wudhu ada telapak tangan, ada kumur-kumur, ada istinsyak. Tapi yang ditanya oleh Amr bin Ambasah, fadilah dalam setiap ajaran wudhu. Kata Nabi, kalau ente kumur-kumur, dosa mulut rontok dengan air yang keluar dari mulut, jangan ditelan. Begitu. Dari hidung, keluarlah dosa hidung bersamaan air yang dikeluarkan. Lalu basuh wajah. Wajah tuh dari sini, tempat tumbuhnya rambut sampai bawah dagu. Kalau ada jenggotnya ya sampai jenggotnya dah. Kalau ada jenggot, kalau nggak ada jenggotnya jangan narik jenggot temennya, jangan, bisa diamuk, bener nggak? Itu begitu. Ini dari sini nih, diusap. Ini namanya wajah, usapin dari atas ke bawah. Walaupun wajah ada pipi kanan, pipi kiri, enggak dari kanan dulu, enggak. Itu kalau pakai bedak. Kalau wudhu dari atas ke bawah. Saat air ini mengalir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari wajah, maka dosa-dosa wajah kita rontok bersamaan air wudhu yang keluar dari wajah. Makanya wudhu tuh jangan sembarangan, karena wudhu ini ngapusin dosa yang nggak kelihatan sama kita. Kalau debu mau kelihatan, tuh kotoran lahir. Ini kotoran batin. Setiap tetesan wudhu ini menggugurkan dosa. Wudhu.
Habis basuh wajah, kemudian basuh tangan. Yang mana dulu terserah. Kanan dulu boleh, baru kiri. Kiri dulu boleh, baru kanan. Prinsipnya tangan kudu dibasuh. Namun sunnatnya tangan kanan dulu. Diawali dari telapak tangan. Karena yang namanya wudhu itu membasuh tangan sampai siku. Berarti siku terakhir. Ada yang wudhunya begini. Ini keran. Namanya dari siku sampai tangan. Siapa tuh yang wudhunya begitu tuh? Dari siku sampai tangan. Padahal dari tangan jadi gimana? Begini. Kalau wudhu tuh begitu tuh. Kalau wudhu. Ini biar rapihan wudhu kita. Ganjarannya gede. Dari sini kemari. Namanya dari tangan sampai siku. Kalau dari sini sampai dioper-oper sama dia. Salah ini. Kurang bagus, ganjaran kurang banyak dari sini. Itu dosa tangan rontok dengan berkenaan air wudhu. Habis tangan kanan, tangan kiri sama dari tangan sampai siku. Kalau pakai cincin sempit digoyang-goyang, takut airnya nggak masuk. Begitu. Gitu. Makanya yang wudhunya masuk surganya duluan tuh yang nggak pakai cincin, begitu. Yang pakai cincin masuk surganya belakangan, begitu. Mendingan nggak usah pakai cincin. Kalau bakalan kita nggak ngerti urusan wudhu. Kalau ngerti mau nggak apa-apa. Saya sih buat bedain yang di Ragunan, jarinya 10 nggak pakai cincin di Ragunan, biar beda. Maka pakai cincin begitu. Tangan ampe siku. Habis tangan, ini dosa tangan rontok dari mulai itu. Siku tuh ampe ujung-ujung jari kita. Semua dosa itu rontok. Akan menimbulkan kesehatan. Karena dosanya pada habis kalau wudhu. Itu kata Nabi. Kemudian usap pala. Kalau asal doang begini. Ganjaran dapat ya lumayan 5%. Daripada kagak dapat. Dikit. Kalau pengen gede begini. Setiap wudhu. Namanya mengusap seluruh kepala. Diadu, ini kenain air. Tempelin jari sama jari, si jempol di apa ini namanya nih? Kening. Nah baik, diadu begini. Kalau wudhu baru ganjaran gede. Kalau Imam Malik wajib begini, kalau nggak begini nggak sah. Kalau Anda pengen tawaf bersentuhan laki perempuan nggak batal, wudhunya wajahnya ayat palanya begini. Kalau nggak begini bakal batal. Yang begini nggak. Imam Malik wudhunya nanya. Sunat seluruh kepala. Habis kepala apa? Sunatnya telinga. Telinga ini bareng, jangan aplusan. Tahu aplusan? Ini namanya dibenci Nabi, makruh. Ada nggak yang udah kayak begini nih? Ada. Banyak nggak? Yang mana orangnya? Salah dia. Bareng. Ini bagaimana barengnya? Telunjuknya masukin ke dalam lubang. Belajar. Telunjuknya masukin dalam lubang. Belajar. Ngerti belajar enggak? Hah? Ngerti belajar enggak? Kalau ngerti tangannya pakai. Nah, namanya belajar. Biar jelas. Orang ngaji mendapat ganjaran gitu. Telunjuknya masukin dalam lubang. Jempolnya ditaruh di belakang daun telinga.
jempolnya. Sesudah ditempelin, ini di dalam telinga nih ada jalan puncak belok-belok. Nanti keluar sendiri. Nih liatin saya. Tuh, dijalanin telunjuknya. Akan keluar sendiri. Tuh, keluar dari depan. Udah keluar depan, dorong jempolnya. Ah, begitu. Keluar sendiri tuh dari lubang tuh. Coba aja. Keluar nggak? Keluar. Udah diatur sama Allah. Gitu. Pokoknya naik, tahu-tahu Cianjur. Itu begitu. Kalau puncak begitu. Itu begitu. Bareng. Jangan aplusan. Jangan. Makruh. Kecuali pakai gayung. Ente tangan kirinya pegang gayung. Itu jangan bareng kalau pengen gayung. Bener nggak? Lah tumpah. Kalau pengen gayung ya kanan dulu. Termasuk tangan Anda buntung atuh, kanan dulu, karena nggak bisa bareng. Yang bisa bareng disuruh bareng sama agama. Jangan aplusan. Wudhu kita ganjarannya nggak ada yang sama, tergantung sejauh mana ngamalin ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang paling pokok. Bareng telinga. Habis telinga. Tuh, kalau diusap nih dosa-dosa kuping nih, suka nguping, ada temen ngobrol, nguping aja dengerin. Begitu. Ah, ini dosanya rontok. Lalu membasuh kaki. Kalau membasuh tuh kakinya diusap. Kalau begini ganjarannya dikit. Ini keran. Kan ada yang kayak begitu tuh. Wudunya. Ada enggak? Saya curiga yang nyengir-nyengirin ini. Jangan, diusap. Diusap. Ininya jari kelingkingnya masukin di bawah. Emang yang bagus duduk wudunya gitu dibanding diri. Itu begitu. Ini dari sini diusap. Jangan begini-begini aja. Oh, semutan katanya. Iya bisa jadi, iya semutan. Begitu semutan. Itu diusap. Kalau diusap kata Nabi, dosanya rontok. Dosa kaki yang jalan ke tempat-tempat kurang bener gitu, ke majlis tahlilan berempat yang pakai balak 6 double it, yang dikasih batu baterai, kasih benang di kuping tuh miring-miring. Nah itu kaki-kaki ini rontok dosanya nih gitu, dosanya rontok. Itu wudhu. Begitu. Sunatnya ya baca doa-doa wudhu. Allahumma fadiyadaya min ma'asika kuliah, ya Allah jaga tangan saya jangan sampai maksiat. Kumur-kumur. Allahumma ini ala tilawati kitabika wa kasrati dzikrilak. Ya Allah tolongin saya nih punya mulut buat baca Quran, banyak berzikir, ngomong yang bagus-bagus begitu. Ini relevansi. Hidung, Allahumma arikhni raihatal jannah wa anta anni rad. Tuhan, hidung saya buat nyium bau surga aja, disertai keriduanmu. Begitu. Buat nyium yang bagus-bagus. Wajah, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wudu wa taswaddu wujuh. Karena di akhirat bakal ada yang wajah cemerlang, ada yang wajahnya hitam. Hitam neraka, cemerlang surga. Ini doa. Tangan kanan, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaba yasira. Tuhan, buku catatan amal saya pakai tangan kanan aja. Kalau tangan kanan saja surga tanpa mampir ke neraka. Kalau tangan kiri, Allahumma la tu'tini kitabi bishimali wala min wara'i dhahri. Tuhan jangan pakai tangan kiri, ini surga tapi mampir dulu ke neraka. Wala min wara'i, jangan dari belakang, ini neraka kagak bakalan surga. Jadi kita minta pakai ini. Pala, Allahumma harim sya'ri wa basyari minar. Tuhan haramkan rambutku, kulitku dari jilatan api neraka. Kuping, doa, Allahumma jalni miladis tamil qalfattabun ahsana. Tuhan, kuping saya buat dengar yang baik-baik dan mengikuti kebaikan itu. Kaki kanan, kekerin nih, jangan kepleset di neraka. Begitu. Allahumma sabbit qadami ala sirat yauma tusabbitu fi aqdamas salihin. Kaki kiri, Allahumma la tazilla qadami anis sirat yauma tazillu fi aqdamul munafikin wal kafirin. Itu doa-doa wudu. Enggak doa enggak apa-apa. Begitu. Cuman makruh kalau ngobrol. Gimana tadi dagangmu di pasar Bayoran? Ya lumayan lah, baru separuh. Nih kambing sih udah ada yang 2 yang mesen kambing begitu.
Ini sambil ngobrol kurang bagus. Ibadah harus khusyuk. Harus khusyuk. Ini doa-doa ini biar kita nggak ngomong yang enggak begitu. Sunat doang. Ini banyak jadi sunnah wudhu tuh banyak. Banyak. Sunnah wudhu. Sampai kaki. Kalau udah kaki, Anda memuji Allah, baca syahadat, yakni baca doa sesudah wudhu. Kalau doa sesudah wudhu, matanya lihat langit. Tangannya begini, matanya ke atas. Walaupun buta, apalagi kita yang melek, buta. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Allahumma jalni minat tawabin wajalni minal mutatahhirin wajalni min ibadikas salihin. Amin. Dah. Kalau mau diterusin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka bilaik. Itu begitu. Kalau mau diterusin sambil jalan baca surat inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jangan tidak habis wudu, rizkinya banyak. Rizkinya. Habis wudu tuh sambil jalan itu enggak ngangkat tangan enggak. Matanya enggak lihat ke atas, udah selesai. Itu lihat ke atas mau yang tadi aja syahadat ama subhanakallah bihamdika, mata lihat ke atas. Baca inna anzalnahu tidak lihat ke atas. Ini wudu. Ini wudu. Bilalah kita wudu, mengamalkan fardu wudu yang 6, mengamalkan sunnah wudu yang 70-an, 77, maka wudu kita sempurna banget. Karena wudu ini banyak sekali ajarannya. Jangan kita wudu sembarangan, karena bakal mendatangkan sholat sembarangan. Kata ulama di dalam kitab Manhajus Sawi, Habib Zain bin Ibrahim bin Semit menuliskan, man lam yakhsha fi wudu'ihi lam yakhsha fi salatihi. Siapa yang tidak beres wudunya, repot ngadepin sholat beresnya sulit. Kalau kita sholatnya pengen khusyuk, wudunya yang rapi. Jangan asal-asalan wudunya. Jangan kayak begitu tuh. Jangan. Diusap. Diusap. Lumayan. Kita orang ini nyari-nyari ganjaran hidup ini. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadikan hidup kami ini makin bertambah ganjaran. Kalau bakal nambah dosa, mendingan dimatiin aja kami ini daripada di nerakanya lama. Begitu kata Nabi. Jadi sehingga wudu itu ganjarannya besar. Dosa-dosa kita rontok dengan wudu. Bukan sekedar kebersihan doang, bukan. Tapi wudu ini ngilangin dosa. Sebagai pintu menuju kepada Allah. Wudu dulu. Dan wudunya harus rapi. Wudunya harus rapi. Kalau saudara pengen rizkinya banyak tanpa wirid, kan wirid nih males ya. Wirid nih males kita orang. Kalau saudara pengen rizkinya luas, tapi enggak pakai wirid, gampang. Ajaran agamanya ringan. Wudulah sebelum masuk waktu. Itu rumus wudunya. Jadi kalau dohor jam 12, tengah 12 udah wudu sebelum masuk waktu. Bila asar itu jam tengah 4 begitu. Ya jam 3 atau jam jam 3 kalau tengah 4 gitu. Wudu. Bila maghrib jam 6, tengah 6 itu udah wudu. Namanya dia udah siap-siap memenuhi panggilan Allah. Yang kayak begini Allah demen. Rizkinya bakal banyak kalau Allah demen. Enggak kayak kita. Wudu di rumah aja ada keran, enggak mau dipakai. Nanti aja ke Masjid Nurul Anwar aja wudunya. Mana jarang isi kotak amal lagi. Begitu. Di rumah wudunya. Wudunya di rumah, gedean ganjarannya. Lain kalau kita batal, udah sampai tengah jalan batal buang angin.
Ya udah, kalau pulang ke rumah kan jauh lagi, wudu di masjid. Ini amalan ringan. Kalau saudara pengen rezekinya luas, tanpa wirid, wudulah sebelum masuk waktu. Jalanin kayak begitu. Nanti keberkahannya luar biasa, karena yang nilai Allah. Yang nilai. Fadhkuruni adzkurkum. Anda ingat aku ingat Anda. Bila Anda kayak beduk, wudunya, beduk tuh kalau belum asar belum ditabuk. Benar enggak? Nah, bila kita wudunya kayak beduk, ya rezeki kita kayak beduk, begitu. Dikit. Jadi wudu ini harus rapi. Wudu. Apalagi jaga wudu. Al wudu'u silahul mu'min. Wudu itu senjata orang mukmin. Maka Nabi ajarin kepada Sayyidina Amr bin Ambasah, begini ya kalau wudu. Tuh diajarin. Maka kita sebagai umat Nabi, bukan saja Amr bin Ambasah, kita pun sama umat Nabi, bukan Amr doang. Kita pelan-pelan rapihkan wudu kita biar sempurna, dikit-dikit. Begitu, dikit-dikit wudu tuh. Maka kalau mau jujur, enggak bakalan kena corona orang Islam, enggak bakalan. Yakin 1000%, 1000%. Karena di antara ajaran corona tuh suruh cuci tangan. Itu ajarannya. Padahal Islam sudah suruh cuci tangan sebelum adanya corona Wuhan. Udah diajarin cuci tangan. Berapa kali sehari semalam cuci tangan kita? Berapa kali? Hah? Berapa kali? 5 minimal. 5. Waduh, salah itu. Berapa? 15. Salah itu. Itu salah. Nih kita hitung biar paham. Ini orang Islam. Kalau kita wudu apa dulu pertama? Cuci tangan. Berapa kali? Berapa kali? 3. Udah berapa tuh? Udah 3. Nih yang saya tanya sehari semalam nih. Ini aja udah 3 nih. Nih pahamin. Habis cuci tangan apa? Habis cuci tangan apa? Hah? Kumur-kumur. Biasanya kalau orang Nurul Anwar kalau kumur-kumur begini enggak di keran. Ini keran. Begitu enggak? Pakai apa? Ya, tangan kecuci lagi. Udah berapa tuh? Udah berapa? Udah 6. Baru tangan doang tuh sama mulut. Habis tangan apa? Habis mulut apa? Hidung. Hidung biasanya begini enggak di keran. Begitu enggak? Pakai apa? Tangan lagi. Udah berapa tuh? Tuh 9. Itu sekali wudu. Udah 9. Belum kelar tuh wudu. Habis hidung apa? Wajah. Wajah begini enggak di keran. Begitu enggak? Pakai apa? Tangan lagi. Tuh baru wajah aja udah 12 tuh. Sampai kaki ente tinggal hitung. Ratusan. Kita nggak usah diajarin. Orang Islam kayak baru kenal Islam aja. Dari dapur ke kasur cuci tangan lagi. Makan kagak. Ya Allah, dikata waras rada-rada. Dikata-kata rada-rada waras. Begitu. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Ini nggak beres. Nabi itu udah rapi. Dosa rontok, apalagi penyakit. Nabi yang bilang. Yang kayak begitu. Jadi kita nggak usah bingung-bingung. Udah punya wudu, selamat. Cuman kita kurang mantap sama ajaran Rasulullah. Kurang mantap. Karena kita kalau sama ajaran agama selalu nanya dalilnya. Dalilnya mana? Kalau sama ajaran agama. Tapi kalau mau dokter nih, dokter Kristen lagi, Pak, obat yang gede nih sehari 3 kali, yang kecil sehari sekali. Enggak pakai nanya, dok, dalilnya dari mana? Yang gede aja 3 kali, masa yang kecil sekali? Kudunya yang kecilnya 10 kali, begitu. Kan kagak? Siap dok, baik, makasih. Enggak pakai apa-apa. Sama dokter Kristen aja udah siap aja, sama kiai aja nanyanya dalilmu dalil, ngamalin kagak. Diminta sumbangan maulid, ada dalilnya tuh maulid begitu. Dalil mulu. Saya kagak ngerti muslim yang kayak begini nih. Begitu. Sama dokter nggak pakai nanya-nanya dalil.
Udah kerjain aja. Jadi kita tuh udah diajari nama Nabi itu. Cuci tangan udah rapi. Ajaran agama itu enak. Ikuti aja Rasulullah, selamat. Begitu. Enggak usah bingung-bingung. Enggak usah bingung-bingung. Karena kita enggak ikut Nabi, maka kita ini diombang-ambing. Ombang-ambing. Naik motor mau sholat Jumat sama temen, boncengan. Kalau boncengan tuh naik motor rapet apa renggang? Rapet, sampai masjid renggang. Jaga jarak. Dikata waras rada-rada. Dikata rada-rada waras. Ntar pulang nih, rapet lagi. Ada tuh kemarin-kemarin kayak begitu, tapi udah selesai sekarang. Alhamdulillah, udah selamat yang kayak begitu. Ala kulli hal, kajian kita pada malam hari ini kita diajarkan nama Nabi. Doa habis wudu. Selesai doa wudu kata Nabi, lalu sholat 2 rakaat. Namanya sholat syukur wudu. Sholat syukur wudu. Jangan enggak. Sholat syukur wudu 2 rakaat. Suratnya apa? Udah langganan aja. Kul. Apaan? Iya. Apal enggak? Kalau langganan insya Allah apal. Kul ya kulhu. Kalau anda habis wudu, kata Nabi nih, ama Amr bin Ambasa, lalu doa wudu, lalu sholat 2 rakaat, syukur wudu, maka anda dosanya habis kayak baru lahir. Bayi kalau baru lahir dosanya rontok. Kalau begitu, ingetin, setiap kita wudu, upayakan sholat, jangan nggak dipakai sholat. Kalau langsung masuk masjid udah sedohor ya udah masuk. Kalau udah bareng sama qobliyah sama tahiyatul masjid, gabung aja. Saya sholat sunat tahiyatul masjid dan syukur wudu 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Namanya 2 in 1. 1 kali kerjaan, 2 ganjaran. Besar. Begitu. Jangan enggak. Supaya apa? Khorojin sorofa min dunubihi kayoma waladatu umum. Dia bakal keluar dari dosanya kayak bayi lahir dari perut ibunya, bersih. Ketika itu kita minta sama Allah, Allah kasih nggak pakai lama. Kenapa? Kita rapi wudunya. Pokoknya setiap habis wudu upayakan sholat syukur wudu. Biar kata habis asar boleh, sebabnya duluan wudu dulu baru sholat. Ini mah 24 jam boleh. Begitu. Pokoknya habis wudu dipakai sholat. Habis wudu dipakai sholat. Habis wudu dipakai sholat. Bagus. Ganjaran gede. Ini yang kayak begini ini menyebabkan keberkahan hidup luar biasa. Banyak muslim dia pergi ke Jawa, pergi kemanalah, dia ada masjid cuma numpang kencing doang, maka masjid itu nyaksiin di akhirat. Emang bener sih pernah mampir kencingnya, sholatnya enggak. Maka habis kencing tuh wudu, habis wudu habis sholat pergi masjid nyaksiin bahwa pernah diinjak sholat oleh kita. Berkahnya di sana. Berkahnya di mana masjid kita injak, upayakan sholat 2 rakaat supaya nyaksiin kita ada ibadah di sana. Bila kita lakukan itu, illa in sorofa min dunubihi kayama waladatu ummuh, melainkan dia pulang dari dosanya keluar seperti hari dilahirkan oleh ibu kita. Maknanya bersih dari Alhamdulillah. Betapa beruntungnya orang yang demen wudu, betapa beruntungnya orang yang selalu menjaga wudu, betapa beruntungnya orang yang habis wudu lalu dipakai sholat syukur wudu 2 rakaat. Berkah dan berkah dalam hidupnya. Moga kita diberikan taufik dan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Minta redoknya, ngaji nggak saya panjang malam hari ini, maka saya potong ratibnya. Ada sedikit urusan, tapi kalau ada yang ditanya silahkan sebelum saya tutup doa.